Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Hari ini hari Senin 1 September dini hari. Aku agak nggak bisa terlelap ya. Dan aku rasa kebanyakan kita memang beberapa hari ini sedang banyak cemasnya. Kita merasa cemas, merasa marah, ya terutama sejak Kamis kemarin tanggal 28 Agustus ya. Dan ya gimana nggak cemas gitu ya, ada banyak sekali ketidakpastian, dan beberapa hari ini keadaan tuh menuntut kita untuk selalu waspada, untuk selalu was-was gitu. Ada banyak sekali kemarahan, kekecewaan, dan ada banyak sekali frustrasi dari kita warga Indonesia, tapi kita dibatasi oleh keterbatasan wewenang gitu, karena hal-hal ini hal-hal yang kita inginkan ini kita nggak bisa memperbaikinya karena itu di luar kewenangan kita gitu. Apa yang terjadi hari ini itu yang membuat orang-orang hari ini, beberapa hari ini sangat-sangat marah, itu adalah kulminasi atau penumpukan dari banyaknya kekecewaan dan kemarahan kita di tiap harinya selama bertahun-tahun, terutama mungkin tahun ini ya, maksudnya setahun belakangan gitu. Kita dibuat marah setiap hari, aku rasa kita marah karena setiap hari selalu ada kabar buruk baru dari negeri kita tentang inkompetensi pejabat kita, kebodohan pejabat kita, betapa korupnya pejabat kita, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya berita buruk itu hampir tiap hari, kayaknya tiap hari sih selalu ada berita, ada kabar buruk tentang payahnya, tentang bobroknya dan korupnya pemerintah kita. Segala perihal kebijakan, entah sisi mananya gitu yang tepat sasaran. Setiap hari kita frustasi sama apa ya, anggaplah program makan bergizi gratis gitu, yang sebenarnya kan nggak gratis ya, itu kan dibiayai dari anggaran negara ya, dan sangat mahal gitu, itu memakan banyak sekali porsi anggaran negara. Dan untuk program semahal itu nggak ada alat pengukur pencapaian apapun gitu. Kita nggak dikasih matriks bergizi dalam hal apapun. Misalnya, makan bergizi gratis. Yang dimaksud bergizi adalah misalnya proteinnya 40 gram gitu, atau kalsiumnya 1000 miligram, atau apa-apalah yang sudah diukur. Ini adalah gizi yang memang krusial gitu untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kita nggak dikasih itu. Tapi yang kita tahu, ayamnya kecil lah, ada yang dapat ayam, ada yang semangka setipis kertas ya, pokoknya kita dapat kayak gitu, makanan basi. Dan pokoknya kita nggak tahu nih, kita nggak dikasih pengukuran dampak terhadap program, outcome dari program yang mahal ini. Kita nggak tahu apakah mungkin setelah setahun MBG berjalan, anak-anak ini jadi nggak gampang sakit gitu, jadi tambah cerdas. Kita nggak dikasih pengukuran apa-apa. Program MBG itu jadi kayak apa ya, kayak catering murahan, yang ownernya tuh nipu gitu. Nih guys, makanan bergizi gitu, tapi malah bikin anak-anak keracunan. Ada juga guru keracunan kan, disuruh nyoba. Padahal keracunan makanan tuh hal serius loh. Yang mana harusnya, anggaplah kalau ada nih perusahaan produsen makanan, terus dia ngejual makanannya, terus konsumennya keracunan, itu tuh harusnya udah nggak boleh lagi gitu. Kayak udah dapat sanksi permanen menurutku ya, karena itu serius. Tapi dibiarin aja gitu, terjadi berulang, seolah kesehatan, keamanan, seolah kenyamanan, keselamatan siswa-siswa kita tuh kayak nggak penting aja gitu.
kayak lebih penting supaya program itu berjalan gitu. Makanya waktu itu ada tentara-tentara yang jagain MBG gitu. Ya aneh banget. Nah konon karena MBG ini mahal sekali, negara ini jadi harus efisiensi ini itu gitu, karena APBN terbatas kan, nggak cukup kan, banyak sekali anggaran kementerian yang di-cut. Kalau nggak salah tuh Kemenpora tuh termasuk gede ya, Kemenristekdikbud itu juga termasuk gede ya. Aku lupa banyak, tapi banyak sekali kementerian-kementerian yang di-cut secara signifikan ya, termasuk apa sih, TVRI ya termasuk efisiensi. Pokoknya dampak dari efisiensi itu banyak sekali yang waktu itu di PHK. Jadi kita udah cemas nih, wah ini alarming sekali, APBN defisit sehingga harus efisiensi ini itu gitu. Dan memang soal anggaran MBG ini, soal borosnya MBG ini sudah diprediksi banyak ahli gitu sebelum akhirnya dieksekusi. Tapi eksekutif kita ini nggak tahu buta, nggak tahu tuli, aku nggak ngerti apakah mereka bisa mendengar, bisa melihat, atau mereka cuma bisa mendengar egonya sendiri. Kita selain itu ya, kita juga memang sudah lama muak dengan lembaga DPR. Iya, katanya itu kan anggota DPR itu pilihan kita. Iya, iya memang. Tapi kan pilihan kita itu terbatas ya. Pilihan kita terbatas pada orang-orang yang punya modal politik, yang udah punya harta banyak. Kan modal kampanye itu nggak murah ya. Punya harta, punya modal sosial, punya kuasa, dan punya popularitas gitu. Makanya bisa kepilih artis-artis ini, karena artis-artis terpilih ya karena mereka familiar. Manusia punya bias di mana kita akan cenderung memilih yang familiar buat kita, dan bias ini dieksploitasi sama pedagang kursi. Nah, tunjangan DPR yang kelewat mahal ini, yang baru soal rumah 50 juta itu, yang 3 juta sehari. Apa sih itu tuh yang 3 juta sebulan, kan ngekos 3 juta sebulan, jadi total sebulan 70 juta sih nyamuk kita. Itu terngiang-ngiang terus. Oke, udah fokus. Jadi itu tuh menggambarkan betapa para dewan kita tuh on banget ya Allah, dan presidennya juga, wakilnya juga, semua yang ada di kursi kekuasaan itu on, pusing banget. Dan kita sebenarnya udah mengeluhkan betapa borosnya DPR dari lama ya. Kan pernah tuh ada rame renovasi toilet DPR 4 miliar, atau belanja kursi DPR, kursi literal ya. Apa 7 juta, 70 juta apa harga kursi apa gimana. Lupa. Pokoknya suka ada deh belanja aneh-aneh gitu yang kontroversial gitu. Dan lembaga DPR ini sering banget juga mereka tuh punya program mahal tapi nggak efektif gitu. Terus mereka juga banyak sekali program studi banding ke luar negeri yang jauh gitu, tapi kita nggak dikasih transparansi apa-apa. Kita nggak tahu yang berangkat itu siapa aja. Kan katanya kan mereka suka berangkat sama anggota keluarga. Udah gitu kita nggak tahu mereka berangkat sama siapa aja. Abis itu tuh di sana studi banding tuh kalian studiin apa gitu. Terus pulangnya ke Indonesia mana gitu, hasilnya apa setelah kalian studi banding gitu, apa yang didapat gitu. Kayak kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa-apa, nggak ada transparansi program, nggak ada transparansi biaya, nggak ada akuntabilitas, nggak ada anything whatsoever. Sedih, orang tuh marah. Dan anggota DPR kita ada banyak loh, ada 500-an, tapi nggak berasa diwakilkan sama sekali rasanya. Mereka tuh kayak cuma urus perut mereka sendiri aja, sama urus partainya mungkin. Mereka setia sama partai, bukan setia sama negara, bukan setia sama kita. Dan yang memuakkannya itu adalah bagian kontrasnya gitu. Begitu senjangnya antara pejabat dan warga biasa. Jangan kan warga miskin ya,
harga kaya deh. Menurut BPS kan orang kaya itu adalah yang expense-nya 10 juta ya, atau 9 juta gitu. Kalau ditaruh di Jakarta, orang pengeluaran 9 juta, 10 juta, itu mepet loh. Mepet-mepet, bukan orang kaya. Kualitas hidupnya juga mepet bawah. Apalagi kalau dia punya tanggungan ya, misal punya anak, punya istri, atau harus, misalnya dia sandwich generation. Nah makanya masyarakat Jakarta mepet-mepet ini, lagian sebenarnya yang gajinya 10 juta juga jarang deh, jarang banget deh. Aku nggak yakin masyarakat Indonesia, nggak ada data spesifiknya aku rasa ya, tapi aku rasa masyarakat Indonesia yang punya gaji 10 juta atau di atas itu paling kayaknya nggak nyampe 20% of us deh. Belum lagi kan UMR tuh kecil banget ya, apalagi UMR daerah lain. Dan pasti banyak sekali teman-teman pekerja kita yang dibayar di bawah UMR. Jadi 10 juta itu nggak kaya, tapi mungkin supaya datanya tuh supaya yang miskin tuh nggak miskin-miskin amat. Karena masyarakat Jakarta mepet-mepet ini, anggaplah 10 juta ini, mereka tuh tinggalnya pada jauh, atau tinggal di pikiran Jakarta, kecuali kalau mereka anak orang kaya ya. Ini kita ngomongin perintis gitu. Mereka tinggal di pinggiran Jakarta atau dari Bogor, mereka commute naik KRL atau MRT atau Transjakarta dari pagi buta, desek-desekan, pulangnya juga gitu. Ya karena mereka bakal boncos kalau misalnya tiap hari naik taksi misalnya, atau mereka harus beli mobil, atau mereka harus bayar supir. Ya nggak bisa gitu, atau mereka harus grab car gitu. Kenyamanan dasar buat orang kaya gitu, maksudnya kita kan ngeliat kalau orang kaya tuh apa, punya rumah, punya mobil, punya supir, punya asisten rumah tangga. Orang 10 juta Jakarta tuh nggak punya kemewahan ini. Iya kecuali mepet-mepet ya, misalnya kayak oke, punya rumah tapi cicil 40 tahun. Punya mobil cicil, nggak tahu cicil mobilnya seberapa sih, 5 tahun 10 tahun gitu. Segala cicil, iPhone cicil. Karena kalau nggak nyicil nggak bisa kebeli apa-apa men. Nah ketika pekerja biasa, karyawan biasa, terus mereka tahu nih bosnya kaya raya, ya itu nggak apa-apa ya, namanya bos itu, dia yang punya perusahaan ini atau bikin perusahaan ini atau running perusahaan ini gitu, atau ya siapalah pejabatnya. Karena ya mereka juga, misalnya mereka yang punya perusahaan, mereka gaji penghasilannya gede, tapi kan mereka tanggung jawabnya gede, udah gitu kan mereka juga memenuhi hak-hak karyawan. Nah ini kita assume bos yang baik ya, bukan yang abusive atau yang korup ya. Nah kita ngerasanya ya wajar aja kalau bos kita orang kaya, kan perusahaan ini juga kerja keras dia, maksudnya dia kerja keras gitu supaya perusahaan kita besar, perusahaan dia besar gitu. Dan salah satu cara membesarkan usahanya adalah merekrut karyawan-karyawan, merekrut kaum pekerja. Ya, tergantung industrinya sih, tapi biasanya kesenjangan tuh baru berasa banget dari misalnya level staff ke C-level gitu, itu berasa banget, mungkin kayak 100 juta ke 5 juta gitu ya. Terus manajernya, nah mungkin kalau dari staff ke line manajernya baru tuh nggak tahu, berasa sih kalau 2 kali lipat ya, pokoknya kayak 5 juta ke 10 juta, tapi masih bisa dipanjat gitu. Kalau 100 juta tuh udah kayak gitu. Makanya dengar tunjangan DPR 100 jutaan, katanya ditotalin bisa 200 jutaan, dan itu tuh kayak harga yang nggak kepegang buat masyarakat muda kita. Kita tuh generasi yang sangat rentan, kita nggak bisa punya rumah, kayak mahal banget. Sementara itu orang tua kita dulu kerjaannya biasa aja, mereka bisa punya rumah, bisa punya tanah. Sekarang kita kejepit banget, dan nggak ada undang-undang yang berpihak pada kita ya, mau itu undang-undang yang berurusan dengan residensi ya, dengan tempat tinggal,
dengan pensiunan, dengan gaji, dengan kontrak kerja dan sebagainya. Kayak nggak ada yang ngelindungin kita. Dan kalau kesenjangan kerja sama bos tadi kan rasanya kayak ikhlas gitu ya, kayak ya udah dia juga berusaha keras gitu, dan bisa jadi dia kaya karena dia kompeten gitu, maksudnya dia bisa mengumpulkan kapital ya karena dia terampil berbisnis gitu, dia mengambil keputusan-keputusan yang cerdas, ini asumsinya kalau dia cerdas gitu ya, dan tidak korup ya, dan tidak culas. Tapi kalau misalnya kesenjangan sama pejabat itu menjijikan banget, kayak berapa sih katanya setara 100, nggak tahu, 100 kali dimasukkan 100 kali UMR ya, nggak tahu, pusing banget sama angka, kayak udah terlalu fantastis gitu harga-harganya. Kesenjangan sama pejabat itu menjijikan karena mereka sendiri ini yang nentuin besaran pendapatan mereka, yang mana itu didanai dari pajak yang kita bayarkan. Nah, kalau misalnya anggaplah ada eh apa ya, pekerja, dia di hire untuk jabatan yang agak tinggi misalnya, itu kan dia nego-nego ya, maksudnya dia bisa nego gaji besar karena misalnya dia bisa meyakinkan perusahaan bahwa dia akan membawa profit besar, akan membawa hal baik untuk perusahaan dan gitu-gitu gitu. Nah, tapi kultur ini kan nggak ada di pemerintahan kita. Ya pokoknya dilantik, digaji, udah nggak ada akuntabilitas, nggak ada transparansi. Ya udah itu pusing. Dan sementara itu kita yang udah eh pemasukannya terbatas, anggaplah kita orang kaya gitu ya, jadi setidaknya kita semua nih pengeluarannya 10 juta sebulan, tapi kita ngapain aja tuh ada pajaknya, segala transaksi tuh ada pajaknya, kita kita tuh eh apa ya, padahal gini, kita kan masyarakat yang besar ya, ada 300 juta atau 350 juta warga Indonesia, dan kita lagi banyak pemudanya, yang mana harusnya kita bisa sangat produktif, tapi kenyataannya nggak gitu ya. Apa kecek ya, mau beli rumah, beli mobil, beli mainan, beli makan di restoran, jajan, biayain hobi, atau mau jualan kayak di Shopee, Tokopedia gitu, itu juga ada pajaknya, atau bikin konten di YouTube juga ada pajak. Nah, dan pajak-pajak yang dikumpulin dari kita ini dipakai untuk mereka foya-foya dan mempertahankan kekuasaan, selain untuk meracuni anak-anak. Aduh, aku harusnya nggak ketawa, tapi ini kayak ironis banget, kayak lawak banget ya nggak sih? Mereka harusnya hanya berhak sejahtera jika mereka berhasil menjamin kesejahteraan rakyat. Tapi mereka mana peduli kan? Justru kesenjangan yang terlalu tinggi ini bikin mereka makin arogan, makin angkuh. Mereka ngerasa nih, kita nih warga biasa tidak relatable. Mereka nggak ngerti penderitaan masyarakat pada umumnya. Kesenjangan yang lebar sekali ini juga bikin ilusi buat mereka bahwa mereka tuh bukan bagian dari segenap warga Indonesia, tapi mereka adalah pemimpin di atas awan yang tidak tersentuh. Lu pada rakyat jelata gitu. Diem udah, jangan rusuh, jangan komplain, jangan protes, digebuk mau gitu, atau dilempar gas air mata mau, ditembak mau, dilindas mau gitu, kayak diam, kayak gitu kayaknya rasanya. Dan
sialnya ya lembaga yang korup di Indonesia, institusi yang korup, institusi negara yang korup. Korup dalam arti rusak, culas, licik, manipulatif. Ya itu semua, ya itu semuanya ya, semuanya, semua lembaga men, ya ampun. DPR, DPRD itu korup ya jelas. Eksekutif, wakil kita ini anak haram oligarki yang bisa nyalon last minute karena Mahkamah Konstitusi ubah syarat cawapres. Udah gitu presiden kita itu penculik, gila kan. Nah itu udah gitu berarti Mahkamah Konstitusi juga korup, polisi korup, Mahkamah Agung korup. Polisi itu anggarannya gede banget kan. TNI korup ya. Partai-partai kita korup, kementerian-kementerian kita korup. Semua lembaga-lembaga ini korup plus inkompeten. Payah banget, payah, jahat. Dan aku pribadi sulit melihat ada itikat baik dari lembaga-lembaga ini ya, itikat baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kayak nggak kelihatan. Udah mah ini lembaga-lembaga ini punya banyak birokrasi nggak masuk akal yang mempersulit kita secara administratif dan banyak hal lainnya. Hari ini banyak kantor dan sekolah ya ada WFH, kantor-kantor pada WFH maksudnya, kantor-kantor pada WFH dan sekolah-sekolah ada yang PJJ, ada yang boleh libur, ada yang tutup. Kemarin juga toko-toko terutama yang di daerah pusat, enggak sih di daerah pokoknya yang zona merah, enggak di pusat juga sih, di Blok M juga pada tutup katanya. Itu toko-toko tutup. Bandara rame, orang beramai-ramai ingin pergi dari tempat yang gagal memberikan rasa aman buat mereka. Berhari-hari cemas, ya tentunya kita ingin pada akhirnya, iya, Nadine. Nah aku nggak fokus, nggak tahu pusingnya nggak sih, nggak bisa fokus berapa hari ini. Oke. Tadi aku ngomong apa sih? Pada akhirnya harapanku, harapan kita semua, tentunya kita ingin pada akhirnya tuntutan kita didengar ya. Sebelum aksi sekarang kita tuh udah banyak melakukan aksi loh, kayak setahun ini banyak banget aksi. Ada aksi darurat demokrasi waktu parlemen mau revisi UU Pilkada ya. Habis itu ada Indonesia Gelap itu protes banyak deh, butir-butirnya aku agak lupa, tapi kayak ada revisi UU TNI juga, soal TNI dan sipil itu. Terus ada kayak demo buruh tuh sering banget tentang UU ketenaga kerjaan, kayak nggak pernah didengar deh. Terus ada aku nggak hafal semua demo-demo, tapi yang kita tahu ada banyak kekacauan ya, aku nggak hafal demo-demo yang udah terjadi ya, tapi yang kita tahu ada banyak kekacauan yang disebabkan oleh inkompetensi pejabat-pejabat kita, dan kekacauan ini membuat tuntutan kita semakin banyak, karena dari sisi manapun, dari aspek manapun yang bisa kita lihat, pejabat kita itu ya angkuh, inkompeten, korup. Hari-hari kita tuh diisi dengan mendengar perihal kebodohan pejabat kita. Nggak ada kultur meritokrasi di sana, nggak ada profesionalitas, payah semua.
Dan ketika pada frustasi dan waktu itu kan pernah ya pada marah, pada frustasi, pengen kabur aja dulu, ingin melepas ke warga negaraannya, rasanya muak jadi orang Indonesia, pengen kabur keluar. Pejabat-pejabat tuh malah mencemooh kita loh. Bukannya bebenah dan bekerja lebih baik, supaya warganya betah gitu, merasa betah, merasa aman, merasa bangga jadi bagian Indonesia. Enggak, mereka malah mencemooh, eh mencemooh teman-teman yang pengen kabur aja. Aku yakin kalau nggak kepentok masalah duit, banyak dari kita tuh pengen kabur aja. Tapi yang pasti kan masalah utamanya kepentok masalah duit ya nggak sih? Kayak jangan kan pindah atau merintis di luar, tiket pesawat aja kan mahal. UMR kita berapa? Kayak nggak ketemu gitu antara daya 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 beli dan daya juang dan realita itu kayak nggak ketemu gitu. Jadi harus apa ya? Harus terima kenyataan. Dan ketika kita memulai aksi ini gitu ya di Kamis kemarin, ada ojol dilindes rantis, kayak ngapain dilindes gitu? Kenapa? Iya kita marah lah. Dan profesi ojol ini kita tahu kan ojol itu sangat rentan ya. Maksudnya da, secara pekerjaan itu pekerjaan yang rentan karena pemasukan mereka harian. Dan profesi ojol ini ada 5 juta, 4 juta, 5 juta gitu loh di Indonesia. Jadi itu tuh kayak bagian besar dari masyarakat Indonesia gitu. Nih, sementara banyak warga yang hidupnya berketergantungan dengan jasa ojol. Ojol ini bukan profesi aman, pemasukan mereka harian. Jadi hidup mereka tuh rentan gitu ya, secara atau setidaknya secara karir rentan gitu ya. Mungkin potensi mereka banyak. Udah gitu kayak udah rentan gitu dilindes. Kayak ini beneran dilindes ya, maksudnya kita kita bisa tahu itu sempat berhenti kayaknya karena nyadar nabrak terus dilindes aja gitu. Terus kita juga dapat footage di mana dari dalam mobilnya itu ada yang bilang apa namanya, tabrak aja gitu. Terus aku nggak percaya lagi rilis nama-nama yang dikasih, katanya 7 orang yang di dalam mobil itu. Soal, ya aku nggak, nah ini juga nih yang bikin pusing, ada simpang siur berita kan, nggak tahu mana yang benar. Ada yang bilang katanya ada di salah satu tersangka itu ada yang sipil bukan polisi. Jadi tapi emang susah ya nggak sih mengandalkan kejujuran polisi. Harusnya tuh mereka kan punya polistub ya. Kayak itu harusnya mereka rekam aja di situ. Oh iya, apa namanya? CCTV juga kan pada dimatiin ya. CCTV dimatiin, kita nggak boleh ngerekam. Udah gitu fitur live TikTok dimatiin. Kayak terus kita nemu ada apa? Edaran KPI juga apa ya? Edaran KPI ke stasiun TV-TV untuk ya yang melarang coverage demo. Tapi waktu lagi ada pembakaran halte atau stasiun ya, mereka baru beritain yang aksi-aksinya nggak ada. Dan begitu kan ini ya anggaplah ojol hidup dari hari ke hari gitu ya, karyawan biasa hidup dari bulan ke bulan, yang ngumpulin recehan gitu, nggak tahu bakalan sampai kapan bisa makan. Nah, karena yang emang nggak ada jaminan apa-apa. Beda sama dewan-dewan kita ini yang kerjanya 5 tahun tapi bisa dapat pensiunan. Ya udah aman lah nasibnya, hidupnya. Cuma mereka doang hidupnya aman dah. Dan setahun ini atau beberapa tahun belakangan ya, itu PHK banyak banget loh. Kayak PHK massal tuh bener-bener massal. Kaum pekerja tuh bener-bener apa ya, dihantui ketidakpastian. Jadi kayak ya udah 4 hari nih
nggak kondusif, dan kita bisa lihat betapa pejabat-pejabat kita tuh betapa tidak terampil dalam menghandle konflik. Mereka tidak punya keterampilan dalam deeskalasi konflik tuh nggak bisa, dan itu bikin tambah frustasi. Mereka juga nggak bisa ngasih resolusi konflik apa-apa. Presiden udah 2 kali pidato nggak ada isinya. Kita emang butuh untuk mereformasi segalanya. Korupsi di pemerintahan kita tuh sudah terlalu mengakar, terlalu membudaya. Rombak semua, susun ulang yang benar supaya kita mengarah ke jalan yang benar ke depannya. Ya jangan rusak alam, jangan eksploitasi alam, urus tuh sampah kita yang makin menggunung. Jangan mengerdilkan warga kecil, angkat martabat masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas hidupnya. Aku rasa kita semua lelah ya akan ketiadaan kabar baik dari negeri ini. Aku harap kita bisa segera didengar dan sesegeranya dilakukan perubahan. Meskipun melihat problem solving skill pemerintah tuh aku sangat meragukan mereka mampu dan mau ya, karena mereka selain payah mereka juga jahat gitu ya. Jadi karena mereka payah mereka tidak bisa memberikan resolusi, dan karena mereka jahat mereka tidak mau memberikan resolusi. Enak aja. Tapi ya aku harap baik banget harapan. Aku pesimis sekali, susah untuk berharap. Aku harap bisa resolve lah dan semua didengar. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kapan Indonesia bakal bisa aman nih? Dan apakah terlalu naif jika kita sama-sama berharap Indonesia tuh bisa bersih dari korupsi, bisa diwakili oleh dewan-dewan yang memberikan representasi, dan kita bisa dan mampu dan mau merevisi undang-undang yang korup menjadi lebih adil, lebih mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut prediksi kamu, apa yang akan terjadi setelah ini? Kapan kita akan bisa merasa aman lagi? Makasih udah dengerin aku. Selamat beraktivitas dan stay safe teman-teman.